Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Aisyah Rulkinantia selaku pengampu mata kuliah Technopreneurship dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat belajar bersama dalam kesempatan kali ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4, Mbak Siti Khotimah dengan NIM 19020366119, kemudian Mas Lukmanto dengan NIM 19020366121, kemudian saya sendiri Mamlu Atur Rahmah dengan NIM 19020366123, dan yang terakhir Mas Subhan dengan NIM 19020366132. Nah, kami akan menjelaskan tentang Society 5.0. Adapun temanya yang pertama yaitu pengertian revolusi industri 5.0. Yang kedua yaitu perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi 5.0. Yang ketiga yaitu dampak revolusi industri 5.0, dan yang terakhir yaitu manfaat revolusi industri 5.0. Nah, adapun materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian revolusi industri 5.0. Di zaman yang zilenial ini, manusia tidak ada yang tidak mengenal dengan teknologi. Maksudnya, semua manusia pasti dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan teknologi. Gagasan tentang masyarakat 5.0 pertama kali dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe pada kesempatan konferensi internasional dalam pameran teknologi. Karena pada saat itu Jepang sudah mulai maju tentang persoalan teknologi. Society 5.0 ini lebih mengarah bagaimana kita menggunakan teknologi dan apa kepentingan kita terhadap teknologi. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan dan berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi 5.0 akan disampaikan oleh Mas Subhan. Kepada Mas Subhan, saya persilahkan. Terima kasih atas pemaparannya materi yang pertama yang disampaikan oleh saudari Mbak Mamlu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua yang menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam revolusi industri 5.0. Salah satu karakteristik unik dari industri 5.0 adalah mengaplikasikan kecerdasan buatan berkembangnya era revolusi 5.0. Tentunya berdampak dalam perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 5.0 telah mengubah cara berpikir tentang pemimpin. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara pemimpin, namun yang dipenting adalah yang poin pertama, perubahan dalam perspektif konsep pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan diri untuk saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan pemimpin dalam dimensi pedagogik, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama, kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif. Yang poin yang kedua, mengembangkan soft skill dan transversal skill serta keterampilan tidak terlihat yang berguna dalam banyak situasi kerja, seperti keterampilan interpersonal, hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara yang berpikir global, serta literasi media dan informasi. Revolusi industri 5.0. Dan yang poin pertama, revolusi industri 5.0, kepemimpinan menekankan pada pemimpin yang berkarakter, yang bermoral dan berketeladanan.
Hal ini dikarenakan ilmu yang memiliki dapat diganti oleh teknologi, sedangkan penerapan soft skill maupun hard skill yang dimiliki tiap pemimpin tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan dalam memimpin yang berbasis kompetensi, pemahaman, dan pemanfaatan. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Subhan yang telah memaparkan. Kemudian materi ketiga yaitu dampak revolusi industri akan disampaikan oleh Mbak Siti Khotimah. Kepada Mbak Siti Khotimah saya persilahkan. Selanjutnya pembahasan terkait dampak dari revolusi industri 5.0. Yang pertama, dampak positif dari revolusi industri 5.0. 1. Berkaitan dengan drone. Alur distribusi dan jangkauan transportasi akan semakin cepat, semisal dalam pengantaran barang, keadaan rescue, dan sebagainya. 2. Kecerdasan buatan akan menjadi asisten yang dapat membantu dan mengoptimalkan aktivitas dalam pekerjaan maupun tindak manusia. Yang ketiga, konektivitas akan saling terhubung dan berkesinambungan antara setiap informasi yang ada. Yang keempat, dengan adanya robot akan membantu kehidupan manusia dalam pekerjaannya dengan lebih presisi. Yang kelima, semuanya akan menjadi lebih dekat, lebih murah, dan lebih cepat dengan adanya teknologi yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari revolusi industri 5.0. 1. Membuat manusia semakin malas. 2. Membuat manusia menjadi ketergantungan. 3. Semuanya bergantung kepada daya dan jaringan. 4. Potensi dapat berkurangnya setiap pekerjaan dengan bertambahnya manusia. 5. Rawannya kejahatan yang semakin berkembang pula. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Mbak Siti Khotimah yang telah menyampaikan materi yaitu dampak dari Society 5.0. Untuk yang selanjutnya yaitu materi yang saya akan sampaikan, di mana ya ini manfaat dari Society 5.0 itu sendiri yang bisa dirasakan jika diterapkan di Indonesia. Yang salah satunya yaitu di bidang isu lingkungan seperti monitoring dan manajemen kualitas air menggunakan remote sensing. Remote sensing sendiri yaitu adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang. Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, ataupun pesawat tanpa awak, serta data Oceanographic Early Warning System, yakni yang berguna melindungi manusia dari bencana alam dan penyakit berdasarkan kombinasi berbagai data. Yang selanjutnya yaitu Society 5.0 terkait pula dengan analisis data, meteorologi menggunakan high performance komputer untuk pemecahan isu, perubahan lingkungan, serta smart city yang aman, nyaman, dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu di mana manusia akan dimanjakan dengan teknologi mendukung pekerjaan manusia seperti penggunaan robot di dalam semua kegiatan setiap kegiatan yang dilakukan manusia, dari mulai bangun pagi hingga manusia beristirahat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lukman. Demikian presentasi kelompok kami, semoga dapat memahamkan teman-teman dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.